Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya kali ini, di mana untuk video kali ini adalah dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen operasional dengan dosen Ibu Pustika Ayuning Puri dan saya sendiri Ramdan Hidayat Ma'ruf. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas di sesi sebelumnya. Di mana untuk pertanyaan yang pertama adalah kasus yang pertama, pola produksi PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Triwulan 1 permintaan unitnya adalah 250, triwulan 2 400, triwulan 3 1050, triwulan 4 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. A. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. B. Pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C. Pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. 2. Biaya simpan Rp100 per unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang biaya subkontrak sebesar Rp2.000 per unit. Yang keempat, upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Dan berikut adalah jawaban yang bisa disampaikan. Pola produksi konstan. 1. Biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja. Berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan yang lain. Yang kedua, biaya simpan. A. Pada triwulan 1, produksi kita adalah 500 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 250 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi di atas permintaannya sebesar 250 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan 250 dikali Rp100 sama dengan Rp25.000. B. Pada triwulan 2, produksi tetap 500 unit sedangkan permintaan sebesar 400 unit. Berarti masih terjadi kelebihan produksi pada triwulan itu sebesar 100 unit. Di samping itu, kelebihan produksi pada triwulan 1 dan triwulan 2 ini masih harus kita simpan juga. Oleh karena itu, maka kita pada triwulan 2 ini harus menanggung beban biaya penyimpanan untuk kelebihan produksi pada triwulan 2 sebesar 100 unit dan kelebihan produksi pada triwulan 1 sebesar 250 unit. Total menjadi 350 unit. Jadi biaya penyimpanan pada triwulan 2 350 dikali Rp100 sama dengan Rp35.000. C. Pada triwulan 3, produksi tetap sebesar 500 unit, padahal permintaan naik menjadi 1050 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 550 unit. Akan tetapi, pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 350 unit, yaitu 250 unit dari triwulan 1 dan 100 unit dari triwulan 2. Oleh karena itu, kekurangannya adalah 550 unit dikurangi 350 unit adalah 200 unit. Kekurangan ini tidak menimbulkan biaya simpan, akan tetapi justru harus ditutup dengan subkontrak dari perusahaan lain. D. Pada triwulan 4, produksi masih tetap 500 unit karena konstan, sedangkan permintaan turun menjadi 450 unit, sehingga berakibat terjadi overproduksi lagi sebesar 50 unit. Berarti harus menanggung biaya simpan sebesar 50 dikali Rp100 sama dengan Rp5.000. Oleh karena itu, maka total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan adalah triwulan 1 Rp25.000, triwulan 2 Rp35.000, triwulan 3 Rp0, triwulan 4 Rp5.000, sehingga total menjadi Rp65.000. 3. Biaya subkontrak. Biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan.
Hal ini terjadi pada triwulan 3, di mana produksinya hanya 500 unit ditambah persediaan yang masih ada 350 unit. Jumlah tersebut tidak mampu menutup kebutuhan yang ada pada saat itu sebesar 1050 unit, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 200 unit. Jumlah itu harus disubkontrakkan pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya subkontrak sebesar 200 dikali Rp2.000 sama dengan Rp400.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan adalah sebagai berikut. A. Biaya perputaran tenaga kerja Rp0, biaya simpan Rp65.000, biaya kerja lembur Rp0, biaya subkontrak Rp400.000 sehingga jumlahnya adalah Rp465.000. Lalu yang B, pola produksi bergelombang. 1. Biaya simpan. Bagi pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. 2. Biaya perputaran tenaga kerja. A. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit atau 250 menjadi 400 unit. Oleh karena itu, akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 150 dibagi 200 dikali Rp4.000 sama dengan Rp3.000. B. Dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat lagi kenaikan produksi sebesar 600 unit atau dari 400 menjadi 1000 unit. Maksimal kapasitas produksi 1000 unit. Oleh karena itu, harus menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 600 dibagi 200 dikali Rp4.000 sama dengan Rp12.000. C. Dari triwulan 3 ke triwulan 4 terdapat penurunan produksi sebesar 550 unit dari 1000 unit menjadi 450 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, dan pengurangan ini dapat berakibatkan pelepasan tenaga kerja, sehingga menanggung biaya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam perusahaan ini ternyata datanya menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tersebut. 3. Biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur ini akan terjadi pada triwulan ketiga, di mana produksi mencapai 1000 unit atau 300 unit di atas batas kerja lemburnya yaitu 700 unit. Oleh karena itu, harus membayar biaya kerja lembur sebesar 300 dikali 1000 sama dengan Rp300.000. Yang keempat, biaya subkontrak. Pada triwulan 3, permintaan adalah 1050 unit, sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena melebihi kapasitas minimum 1000 unit. Oleh karena itu, maka terjadi kekurangan 500 unit dan harus ditutup dengan subkontrak yang ditanggung adalah 50 dikali Rp2.000 sama dengan Rp100.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang adalah A. Biaya perputaran tenaga kerja Rp15.000, biaya simpan Rp0, biaya kerja lembur Rp300.000, biaya subkontrak Rp100.000, sehingga berjumlah menjadi Rp415.000. Lalu yang ke C, pola produksi moderat, di mana triwulan 1 seperti yang tertera di layar, yaitu produksi 450, triwulan 2 450, lalu triwulan ketiga 850, dan triwulan keempat 850. Penjualan 250 di triwulan 1, triwulan 2 400, triwulan 3 1050, dan triwulan 4 450. Sehingga bisa simpan di triwulan 1 200, triwulan 2 250, dan di triwulan ketiga 50, dan triwulan 4 adalah 450. Dengan subkontraknya tidak ada. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 unit atau kenaikan sebesar 400 unit. Padahal tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 per unit. Oleh karena itu, akan terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 dibagi 200 dikali Rp4.000 sama dengan Rp8.000. Biaya simpan. A. Pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan, yaitu 450 dikurangi 250 unit sama dengan 200 unit. Jadi harus menanggung biaya simpan sebesar 200 dikali 100 sama dengan Rp220.000. B. Pada triwulan 2, permintaan 400 unit sedangkan produksi 450 unit. Jadi terdapat kelebihan produksi sebesar 50 unit.
Jadi harus menanggung beban biaya penyimpanan untuk kelebihan produksi pada triwulan 1 sebesar 200 unit dan kelebihan produksi pada triwulan 2 sebesar 50 unit. Total menjadi 250 unit. Jadi biaya penyimpanan pada triwulan 2 250 dikali 100 sama dengan Rp25.000. C. Pada triwulan 3 produksi sebesar 850 unit, sedangkan permintaan sebesar 1050 unit. Jadi, kekurangan sebesar 200 unit akan tetapi kita masih memiliki persediaan total 250 unit dari triwulan 1 sebesar 200 unit dan triwulan 2 sebesar 50 unit. Oleh karena itu, kekurangan produksi diambil dari produksi triwulan sebelumnya yaitu 200 unit dan tersisa 50 unit. Hal ini menanggung beban biaya simpan pada triwulan 3. 50 dikali 100 sama dengan Rp5.000. D. Pada triwulan keempat, terdapat kelebihan produksi 850 unit, sedangkan permintaan hanya 450 unit saja. Kelebihan produksi pada triwulan 4 sebesar 400 unit pada triwulan 3 sebesar 50 unit, sehingga akan menanggung biaya simpan sebesar 450 dikali Rp100 sama dengan Rp45.000, sehingga biaya simpan sebagai berikut. Triwulan 1 Rp20.000, triwulan 2 Rp25.000, triwulan 3 Rp5.000, triwulan 4 Rp45.000, sehingga total Rp95.000. 3. Biaya kerja lembur. Kerja lembur terjadi pada triwulan 3 dan keempat, karena pada saat itu produksi 850 unit telah melebihi 700 unit, jadi masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan di atas. 700 unit itu sebesar 150 unit itu sebesar Rp1.000 tiap unit. A. Pada triwulan 3 biaya kerja lembur 150 dikali 1000 sama dengan 150.000. B. Pada triwulan 4 150 dikali 1000 sama dengan 150.000. Jumlah biaya kerja lembur menjadi Rp300.000. 4. Biaya subkontrak. Seperti telah dibahas di muka, pada triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 tidak terjadi kekurangan produksi sehingga tidak ada biaya subkontrak. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi moderat adalah biaya perputaran kerja sama dengan Rp8.000, biaya simpan Rp95.000, biaya kerja lembur Rp300.000, biaya subkontrak 0 sehingga berjumlah Rp403.000. Total biaya incremental cost masing-masing pola produksi dengan total produksi konstan Rp465.000. Yang kedua, total produksi bergelombang Rp415.000, total produksi moderat Rp403.000. Maka, dari hasil perhitungan incremental cost masing-masing pola produksi dengan biaya yang paling efisien adalah pola produksi moderat. Lalu, kasus 2, manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A, waktu 6, pendahulu tidak ada. B, 7, pendahulu tidak ada. C, 5, pendahulu A. Lalu kegiatan D, waktu 6 jam, pendahulu B, C. Lalu kegiatan E, 5 jam, pendahulu B dan C. F, 8, pendahulu G. D, kegiatan G, waktu 4, pendahulu EF. Anda diminta 1. Menggambarkan jaringan proyek. 2. Hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Jawaban. 1. Menggambarkan jaringan proyek. A. 6 turun menjadi B. 7, C. 5 turun lagi, D. 6 turun lagi, E. 5 turun lagi, F. 8 turun lagi, G. 4. Sehingga kegiatan A waktunya 6, pendahulunya tidak ada, ES 0, EF-nya 6, LS-nya kosong, LF-nya 6, slack time-nya kosong, kritisnya ya. Begitupun dengan yang B, waktu 7, pendahulu tidak ada, ES-nya kosong, F-nya 7, LS-nya 0, LF-nya 7, slack time-nya 0, kritisnya ya. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat dari tabel yang tersedia. Dan berikut adalah keterangannya, di mana untuk ES yaitu early start, waktu mulai paling awal, EF early finish, waktu selesai paling awal, LS late start, waktu mulai paling akhir, LF late finish, waktu selesai paling akhir, slack time, selisih antara waktu selesai paling akhir LF dan waktu selesai paling awal EF, menunjukkan beberapa lama waktu yang tersedia untuk menyelesaikan kegiatan tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan.
Kritis, kegiatan dengan slack time 0 merupakan kegiatan kritis. Kegiatan ini harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai sesuai jadwal. Jalur kritisnya adalah A, lalu C, lalu D, lalu F, lalu G. Kesimpulan, jalur kritis pada proyek ini adalah A, C, D, F, lalu G. Kegiatan-kegiatan pada jalur kritis harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai sesuai jadwal. Jika terjadi keterlambatan pada salah satu kegiatan di jalur kritis, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan akan terlambat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa dipresentasikan untuk ujian akhir semester ini, di mana yang dipresentasikan adalah tugas sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.